Mas. Siapa ini, Mas? Dia nyalakan, Mas. Udah nyala. Bukan kunti, Wan. Wis, kamu aku punya. Ayo udah yang nggak apa-apa rezeki, Mbok. Siapa, Bu? Ini kelihatan Taruh lagi semua. Kelihatan. Ini tahu enggak, Bu, kamu, Pak? Siapa yang taruh Mas Gede? Energinya masih awam. Bukan. Nampak ya di kamera ya. Dadanya, Pak. Berarti, Mas, energinya belum Bukan kunti, bukan. Coba di zoom. Bukan kunti, bukan ini. Bukan. Ngapain itu, ngapain? Membalas salam, Dek. Hati-hati, Mas. Tahu dari mana sampai rumah saya? Ayah dorong sok, Wan. Ini junjung kau. Wan, ayah dorong sok, Wan. Tapi semua juga seperti itu. Hati, Kek. Mau nyerang apa itu? Enggak itu lagi ngobrol ya. Ini saja. Biar jelas bukan yang sampean cerita. Minta saja apa-apa mungkin. Itu tadi tanya ke Mas Danang, bentar kamu karnang itu maksudnya. Kamu dengar nggak ngomong apa-apa? Makasih. Salam. Assalamualaikum. Seperti yang barusan saya katakan, saya adalah perwakilan dari Gintung Wangi. Gintung Wangi adalah sebuah nama kerajaan yang bertempat tinggal di hutan, yaitu hutan Gintung Wangi itu sendiri. Ya. Saya tegaskan lagi, apa benar kalian adalah pasukan Ganang? Ya, saya sendiri. Makanya saya tanya kepada dirimu, kau tahu saya dari mana? Saya mendengar kabar tentang perjuangan kalian menghadapi musuh-musuh yang berat dan berhasil melewatinya. Bahkan kami pun sedikit mengetahui sejarah tentang Tuan dan kawan-kawan Tuan. Subscriber gaib, Mas. Jadi dalam lain. Dia tahu. Tentunya kedatangan saya ke sini ada urusan yang sangat penting. Dari kerajaan saya mengutus saya sendiri untuk menyampaikan pesan ini. Pesan itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Tuan Ganang dan kawan-kawan atau pasukan semuanya. Baiklah, silahkan. Jadi akan saya ceritakan terlebih dahulu. Sebenarnya kami sudah ingin sekali menghubungi Tuan dan pasukan Tuan sejak 2 minggu yang lalu. Akan tetapi Tuan sedang sangat sibuk menghadapi sebuah peperangan yang besar. Bukan begitu, Tuan? Benar. Dengan kerajaan penjajah. Ya, benar. Saya lupa namanya, Tuan. Namanya itu Jonggala. Sogala itu. Pada saat itu kami ingin menemui Tuan, tapi saya pikir ada yang lebih penting daripada urusan kami. Sampai akhirnya di malam ini saya melihat Tuan benar-benar sudah sangat senggang. Ya. Saya harus bersegera untuk menemui Tuan. Takutnya Tuan sudah mendapatkan kegiatan yang lain. Langsung kepada intinya, Tuan. Baiklah, Bos. Silahkan. Jadi kerajaan Gintung Wangi ini menjaga sebuah burung. Nama burung itu adalah alap-alap pulung gantung, Tuan. Alap-alap pulung gantung. Benar sekali. Jadi burung itu sekitar 2 minggu yang lalu, Tuan,
itu terlepas dari ikatan kami. Maka dari itu kami menghubungi Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Alap-alap kan katanya burung. Ya ini juga punya mas, alap-alap. Nah, kenapa meminta bantuan kepada saya? Mohon maaf, Saya punya cok hijau. mohon maaf. Ada nyamuk gigit pada teman saya. Itu bukan sekedar alap-alap atau bukan hanya sekedar burung. Karena burung itu adalah peliharaan dari seorang pendekar mata perak. Pendekar mata perak. Burung itu adalah peliharaan dari pendekar mata perak. Ya, burung itu dulu sangat sulit sekali untuk kami dapatkan. Karena pendekar mata perak adalah pendekar yang kejam, yang keji. Kami mengumpulkan banyak pasukan untuk setidaknya menangkap burung itu. Burung itu adalah tunggangan pendekar tersebut. Yang sering digunakan untuk menebar kejahatan, Tuhan. Akan tetapi setelah sekian lama kami kurung, 2 minggu yang lalu burung itu terlepas. Yang saya takutkan, Tuhan, burung itu seperti namanya, alap-alap pulung gantung, di mana ketika burung itu hinggap di atas tempat tinggal atau di atas tempat peristirahatan, itu akan menjadi malah bahaya, Tuhan, khususnya bagi manusia. Mungkin jika urusan ini adalah urusan bangsa kami saja, bisa kami selesaikan sendiri, walaupun itu dengan susah payah. Akan tetapi setelah dipikir lagi, ini membahayakan manusia, Tuhan. Nah, tadi kau katakan apa itu? Burung alap-alap pulung gantung Membahayakan untuk manusia. sangat membahayakan. Apa hubungannya? Karena setelah terlepasnya burung pulung gantung itu, setidaknya dia pasti mencari majikannya, yaitu pendekar mata perak. Akan tetapi pendekar mata perak sendiri pun sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Saya pikir burung itu akan sering sekali berkeliling di tempat-tempat ini. Dan pastinya akan melewati pemukiman manusia. Yang berikutnya ketika dia lapar, dia akan hinggap di atas tempat tinggal manusia dan menggugurkan satu di antara ribuan bulu-bulunya. Dan jika bulu-bulu itu jatuh di tempat persinggahan manusia, maka sama halnya burung alap-alap pulung gantung itu mengejar manusia itu untuk menjadi makanannya, Tuhan. Astagfirullah. Maksudnya dengan cara dia melepasi bulunya itu untuk Sebagai penanda, dan ada waktu yang ditentukan. Setelah bulu itu hinggap di rumah itu sekitar 1 bulan atau lebih, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tergoyahnya pikiran dan hati orang yang memukim di tempat itu, sehingga yang nantinya berkemungkinan besar dia melakukan bunuh diri, Tuhan. Astagfirullah. Berarti dia itu merusak kepribadian. Seolah-olah menanamkan kegelisahan di hatinya, walaupun manusia itu sedang dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan. Ciri-cirinya seperti apa jika memang ada yang sudah jadi korban manusia itu? Satu, di rumahnya tertinggal bulu yang tentunya berbeda dari bulu burung yang lain. Ya, terus Yang kedua, jika bulu itu sudah terbiar lama, maka akan ada geluh di sana. geluh. gelut siapa? Gelut maksudnya berkelahi. Cocok-cocokan gitu. Bulu itu akan masuk ke dalam tanah dan menjadi gumpalan tanah yang berbeda. Dan berkemungkinan di atas gumpalan tanah itulah manusia itu akan menggantungkan dirinya. Innalillahi wa inna. Aku bikin cuma mas. Apakah sejauh ini sudah ada yang menjadi korban? Seperti yang saya katakan, Tuhan, burung itu hilang 2 minggu yang lalu.
Dan akibat dari bulu itu hanya akan terasa setelah sebulan atau lebih, Tuan. Aduh, Berarti nggak langsung gitu ya? Ada waktu selang waktu. Saya harapkan di sini Tuan segera, karena saya takut setelah 1 bulan lebih akan ada korban yang tentunya tidak sedikit, Tuan. Mohon maaf, kau tadi bilang bulu itu ketika lapar. Dia akan menandai sebuah tempat tinggal, tentunya manusia. Itu buat apa? Karena pada saat pencarian majikannya, dia akan selalu berkeliling dan menggugurkan bulunya untuk mencari makanan ketika dia lapar. Berarti yang dimakan itu adalah orang yang meninggal gitu. Sari-sarinya. Astagfirullah. Saripati. Aku merinding banget, Nggak. aku yakin bang. Yang sampean itu katakan, yang harus saya lakukan itu apa sebenarnya? Karena saya tidak memiliki raga yang kuat, Ya. raga yang jelas seperti Raga manusia. tentunya saya tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari bulu itu. Oh, berarti tugas saya mencari bulu-bulu itu. Atau setidaknya Tuhan bisa membantu untuk menangkap alap-alap. Tunggu sebentar. Pendekar mata perak itu dari golongan manusia atau jin? Jin, Begitu juga dengan burung alap-alap itu. Alat-alat bulu gantung. Ya. golong gantung. Dan Apakah asal Tuhan tahu, pendekar mata perak itu adalah julukan bukan nama. oh itu julukan? Oh, julukan pendekar mata perak ya. Pendekar. Dia memiliki mata yang sangat tajam, seperti mata elang atau alap-alap itu sendiri. Sampai mata itu bisa dibayangkan memancarkan sinar berwarna keperakan. Karena kekejamannya lah kami berusaha paling tidak menangkap peliharaannya sehingga dia tidak leluasa dalam bergerak. Akan tetapi kabar buruknya, burung itu sekarang terlepas. Apa belum ada kabar hingga saat ini? Belum ada, Tuan. Tapi yang kami yakini, burung itu akan mendekat. Dan bahkan mungkin saja sampai saat ini dia sudah menurunkan bulu itu. Tapi sebelumnya, mohon maaf, kau berbicara ini, kau benar jujur apa adanya. Saya jujur. Berarti saya harus mencari. Tentang sejarah pendekar mata perak, Tuhan bisa tanyakan ke makhluk lain yang mungkin tempatnya jauh dari tempat ini pun. Pasti dia pernah mendengarnya. Walaupun itu sudah lama. Tugas saya adalah mencari bulu-bulu yang pernah dijatuhkan sebagai penanganan utama keselamatan. Berarti kalau ada orang bunuh diri itu bisa jadi disebabkan karena itu. Bisa jadi. Sangat berkemungkinan. Wah, ini Kenapa berat ini juga ini. bisa itu kok sampai lepas loh? Kandangnya yang bikin rapet. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Sedangkan kandang memiliki tingkat kerapuhan. Atau jika Tuhan bersedia, tangkaplah burung itu. Itu Fajr. Loh, kalau di Jangan sampai burung itu kembali ke tangan pendekar mata perak. kalau di alam kita sih tinggal dipulut aja udah nemplek dembleng semua. Contoh, kalau bulu itu sudah bekerja di dalam rumah itu, Akan terjadi perselisihan yang besar jika memang dia sudah berkeluarga. berarti sering bertengkar sama pasangannya. Terus apa Tanpa lagi? alasan yang jelas. Terus apa lagi? Tanda-tandanya pada manusia yang diincar akan terdapat seperti bekas luka bakar di bagian punggungnya. Mungkin jika orang awam menganggapnya adalah penyakit gatal biasa, padahal bukan, Tuhan. Terus apa? Ada lagi tidak ciri-cirinya? Itu dampak. Saya butuh yang benar-benar jelas satu persatu biar saya ini mencarinya pun gampang. Saya bisa menerka-nerkanya pun mudah. Dari fisik terlebih dahulu. Seperti itu, Tuhan. Ada bekas seperti luka bakar atau luka gatal di punggungnya. Untuk kepribadiannya seperti apa?
Tentunya dia akan menjadi makhluk yang sangat aneh, Murung. murung, bersedih, tanpa alasan yang jelas. Sering marah-marah. Tentunya Apa dia sering menyepi? pasti Tuhan, karena kegelisahannya itu menggiring dirinya untuk menyepi. Bahkan bisa jadi Tuhan, walaupun bentuk perangkapnya adalah gantung, bisa jadi dia melakukan bunuh diri itu tidak dengan cara itu, seperti hal yang lain. Tenggelam di sungai, menjatuhkan diri dari tebing atau yang lainnya Tuhan. Astagfirullah. Semoga saja permasalahan itu belum berjalan ya. Saya harap seperti itu Tuhan, tapi waktunya tidak lama lagi. Sebelumnya mohon maaf, sampean ini diutus oleh rajanya Begitu Tuhan. untuk menyampaikan ini kepada saya untuk menangani di bagian manusianya maksudnya. Seperti itu Tuhan. Syukur jika Tuhan mau mengirimkan pasukan seperti yang Tuhan punya pada saat peperangan sebelumnya kepada kami. Ini partner gitu Pak. Yuk. Tapi kita juga masih perlu istirahat Mas ya, untuk pasukan Mas ya, nggak bisa seperti itu Mas ya. Emang kamu punya pasukan tuh? Ya enggak. Iya Mas. Tolonglah Tuhan. Seperti ini saja. Sebelumnya saya perkenalkan, Siapa namamu? saya lupa. Saya adalah Capak Kiri. Capak kiri. Sebelah kiri. Capak Kiri Tuhan. Capak kiri. Nah yang bagus. Tadi tanda-tandanya tenggelam sungai. Tenggelam di sungai, jatuh dari tebing, Ininya yang gantung diri. Ini kan dikira saya mancing itu Bah. Dikira sih Nah, itu kan emosian ya, emosian, sering menyepi. Menyepi, seperti halnya orang sedang memiliki tekanan batin yang tinggi. Bang Mas itu bukan itu Itu watak. Ini mas saya berselisih paham dengan istrinya. Ya, itu karena mau nganterin ke pasar, saya nggak mau ngantuk. Loh iya itu kan ciri-ciri itu tanda-tanda loh. Mancing menyepi di sungai, nanti takutnya kamu nyemplung gimana? banyak tekanan. Iya banyak tekanan. Itu setoran bang. Goblok. Ya iya sama tekanan lah mas. Tanda-tandanya juga ada ini. Itu pas gampang batal. Mbak Dangik. Bukan jerawat gijil lah. Mau ikut pada baik gue. Begini Tuhan, walaupun memang ciri-cirinya terdengar seperti hal biasa, kan tetapi karena lepasnya burung itu, saya harap Tuhan semua berhati-hati Nah, dan harus lebih peka lagi. Mohon maaf, Tuan Capak kiri. Capak Kiri. Capak kiri. Ditanyakan detail bu yang informasinya benar-benar kita Berarti ini alap-alap. Apa tadi? burung. Pitung satu. Pulung. Pulung. Pulung Itu gantung. Pulung Gantung. gantung. Makhluk dari pulung anjing. Itu. Pendekar si berani ya tadi ya. Pendekar. Mata perak. Oh iya. Mata perak Bu. Kami sendiri pun belum mengetahui nama aslinya, kan tetapi dia dikenal sebagai sebutan pendekar mata perak. kamu tanya-tanya pada Dari namanya saja pendekar mata perak ini. Oh lihat nih sangat ganas. Sangat kejam. Orang maksudnya itu yang di rumah maksudnya yang sudah dihinggapi burung itu satu keluarga di situ apa? Kemungkinan Jika geluk itu tidak dipindahkan, tidak segera diketahui, yang awalnya satu korban yang diincar, maka berkemungkinan satu keluarga menjadi mangsanya. sebentar. Yang Dulu dimaksud itu digambarkan seperti bukul apa gimana sih, Pok? sebentar Mas. Apakah itu wujudnya seperti bubur? Begini Tuhan, yang saya sebutkan, bulu itu akan jatuh Iya. di atas tanah, dan jika bulu itu tidak segera dibuang atau tidak disadarinya, maka akan masuk ke dalam tanah dan menjadi geluk itu gumpalan tanah. Oh, bulu itu gumpalan tanah. Apakah itu ada ciri-cirinya yang berbeda dengan tanah yang lain? Tanah itu lebih keras daripada tanah yang lain. Wujudnya kotak atau bulat? Bulat, gumpalan. Bentar saya tanyakan, apakah setelah korban ini meninggal, apakah gelunya masih ada di situ? Tentu geluk itu akan tetap di situ sampai jika mereka tidak menyadarinya, justru mereka semua yang ada dalam tempat tinggal itu
kena semua. akan menjadi korbannya. Berarti saya ambil kesimpulan seperti ini. Bahaya. Jika ada korban di situ, terus korbannya sudah dimakamkan atau sudah diberi semua, tidak ada yang mengambil itu, maka dia akan berpindah ke tempat yang lain. Gelut itu akan tetap di situ, akan tetapi makhluk yang meninggali rumah itu Habis Menjadi akan korban maksudnya. korban semua. Oh, menjadi Bahkan korban kejadian semua. yang sama, jikalau korban pertama gantung diri di atas gelut itu, berkemungkinan korban yang kedua akan melakukan hal yang sama. Tapi nyerangnya itu kepribadian, bisa khawatir. Dan seperti bisikan-bisikan Tuhan. Oh, berarti dia itu nggak mau membunuh, akan tetapi dia yang membuat dia itu terbunuh ya. Ya, dengan cara membisikkan untuk membunuh dirinya Berarti sendiri. sistemnya kayak itu mas, kalau cara pohon itu kantong semar. Jadi dia membuat ini budget masuk ke perangkap, bukan begitu? Bukan. Bunga bangkai. Bunga bangkai rasanya gitu. Bangkai guys. Ininya ya terima kasih ini informasinya. Siapa namanya tadi? Susah ya. Capak Geni. Siapa lagi? Japa Geni. Kiri. Japa Kiri. Disalamin untuk Tuan Raja. Tuan Raja Gintung-wangi. Gintung-wangi. Ininya informasi ini saya terima. Coba nanti saya mulai detik ini saya mau mencari informasi demi informasi untuk masalah itu. Dan saya harap saya bisa bertemu langsung dengan Tuan Raja. Akan saya aturkan tempat dan waktunya jika benar Tuhan sudah setuju dengan apa yang saya harapkan. Ya nanti saya bisa komunikasi secara langsung biar informasi ini benar-benar saya gamblang. Ya kan. Baiklah Tuhan. Mohon maaf sekali bukannya saya meremehkan sampean. Akan tetapi jika saya dapat amanah langsung dari Tuan Raja, itu akan semakin Mantep, ya. mantep hati Ya. saya. Seperti itu ya. Ya, baiklah. Agar Tuhan semakin yakin dan lebih jelas karena saya sendiri pun masih awam untuk menjelaskannya Tuhan. Baiklah. Terima kasih banyak. Japa Kiri. Siapa gitu? Berarti Tuhan menerima pertolongan. Nah itu kan adalah hal kebaikan, apalagi untuk kemaslahatan manusia, umat ya. Jangan sampai khusus saudara-saudara kami bangsa manusia tersakiti oleh hal-hal seperti itu. Betul. Memang kami itu anti hal-hal seperti itu. Tugas kami memang seperti itu karena kemauan kami sendiri. Baiklah, terima kasih banyak Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan dan cerita secara Tuhan. Saya mendengarnya pun merinding. Sampai sekarang saya sudah bisa berhadapan dengan Tuhan. Subscriber ya. Berarti. Apa itu? Ya kayak Sedulur. pendukung, sedulur, Tentunya. Saudara, saudara. Sedulur kan sama mas. Baiklah Tuhan, saya cukup. Yang satu lagi ini tolong diperiksa tanda-tandanya. Saya sendiri, saya katakan masih awam Tuhan. Saya mancing. Saya hanya menyampaikan kabar dari Tuhan Raja. Nah, saya pamit Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Japa Kiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.